Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh, ada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa duduk di situlah. Shalom saudaraku. Malam ini dalam ibadah bersama dengan keluarga menutup tahun 2020 dan bersiap untuk memasuki 2021, maka kita bersama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca bagian Alkitabnya pada malam ini dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 dan 21 menjelaskan bagi kita bersama bagaimana Daud, sang ayah, sang bapak, sang raja, pada saat akan menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya Salomo, maka Daud tahu bahwa anaknya tidak akan pernah bisa berjalan tanpa diberi sebuah penguatan-penguatan, kepastian-kepastian untuk menjadi modal, menjadi kapital, menjadi bagian yang akan dipakai untuk melaksanakan tugas yang baru. Dalam bacaan kita, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 19 perikop ini, maka kita akan melihat bahwa yang dipersiapkan oleh Daud kepada Salomo adalah hal-hal materi, emas, perak, dan semua perkakas-perkakas yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan bait Allah. Dalam kepemimpinan menjadi raja yang baru, itu disiapkan oleh Daud ayahnya. Artinya, secara materi Daud tahu bahwa Salomo kendati pun dia akan menjadi raja, tapi dia membutuhkan semua itu. Yang kedua, dalam perikop kita hari ini dikatakan di ayat yang ke-20, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati, karena Tuhan Allahku, Allah Israel, Allahmu, kata Daud, akan menyertai engkau dalam seluruh proses. Wow, ini luar biasa saudara, bahwa sebagai ayah yang mengerti karakter anaknya, tahu benar bagaimana kehidupan Salomo, maka Daud meletakkan dasar spiritualitas yang hebat, yang kuat bagi anaknya, bahwa kalaupun ia raja, ia punya kuasa, ia punya segala sesuatu, tapi spiritualitasnya lemah dan bobrok, maka Salomo tidak akan pernah bisa melaksanakan apa yang harus dikerjakannya. Oleh sebab itu, poin yang kedua, selain materi, maka spiritualitas dibentuk oleh Daud kepada Salomo. Poin yang ketiga, dikatakan bahwa ia tidak berjalan sendiri. Ada imam-imam, ada orang Lewi, ada pemimpin-pemimpin, bahkan rakyat mendukung, mensupport, membantu dan mendukungnya dalam kepemimpinan dan juga dalam proses membangun bait Allah itu. Saudara-saudara, yang ketiga, Daud mau yakinkan kepada anaknya bahwa ada orang-orang, ada manusia-manusia yang akan mendukung, mensupport, membantu, bahkan mendoakan dirinya ketika ia hidup bersandar kepada Allah dan mengandalkan Allah. Daud mau katakan bahwa relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama manusia itu dibutuhkan dalam sebuah proses kepemimpinan. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang hanya berjalan sendiri tanpa kekuatan Allah. Kita tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan Allah tanpa membangun relasi dengan orang lain. Oleh karena itu saudara, dua poin ini sengaja dimasukkan, dipadukan oleh Daud untuk menjadi modal awal di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang raja dan sebagai seorang yang membangun bait
Allah Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa menit kita akan meninggalkan tahun ini. Tetapi, apakah kita menganggap bahwa kita punya kuasa untuk menjalani proses kehidupan di tahun 2021 tanpa Tuhan dan tanpa orang lain? Saya kira refleksi kita malam ini adalah kita juga diajak oleh firman Tuhan untuk juga mengandalkan kekuatan Tuhan, meletakkan fondasi spiritualitas yang kuat, untuk kembali berefleksi melihat bahwa kalau Tuhan sudah mengantar kami di 2020 sampai malam ini, maka Tuhan juga yang akan mengantar kami memasuki tahun 2021, tahun rahmat Tuhan ini. Karena itulah, yakini seperti firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi saudara di depan. Tuhan siapkan orang-orang yang akan mensupport, mendukung, menopang saudara di dalam proses kehidupan di tahun 2021 ke depan. Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak biarkan kita akan mengalami masalah-masalah kehidupan yang sulit, yang rumit, yang sukar tanpa kehadirannya. Ia hadir, ia datang, ia menyertai saudara, yang menjadi bagian dalam hidup saudara apabila saudara menyandarkan hidup saudara totalitas kepadanya. Karena itu, kekasih Tuhan, malam ini mari refleksikan itu dalam rumah tangga dan keluarga kita, supaya keluarga kita juga semakin dekat dengan Tuhan, keluarga kita semakin bersekutu dengan Tuhan, rumah tangga kita menjadi rumah doa, rumah yang kuat dalam iman, saling mendukung, saling mensupport. Anak-anak jangan pernah khawatir karena ada orang tua yang selalu mendukung. Orang tua jangan pernah ragu karena ada anak-anak yang selalu mensupport dan mendoakan mereka. Karena itu relasi keluarga juga harus dibangun dengan kuat, supaya ketika kita bersama-sama bergandengan masuk di 2021 ke depan ini, kita tidak menjadi keluarga yang terpecah-pecah. Kita tidak menjadi keluarga yang berjalan sendiri-sendiri. Tapi pandemi COVID telah mendidik kita setahun ini untuk menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang kuat, keluarga yang selalu bersekutu bersama. Maka langkah perjalanan hidup kita di 2021, percayalah, yakinilah, juga akan ada dalam rancangan-rancangan besar Allah di dalamnya. Selamat berefleksi, selamat merenungkan proses kehidupan, dan yakinilah firman Allah malam ini bagi kita, bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Tuhan berkati saudaraku. Amin. Bersembayang pada Bapaknya dengan